Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yaitu mengenai perencanaan wilayah untuk berbagai kawasan. Dengan nama kelompok yang pertama Nurul Aiga Ilhama, kedua Fajran Bentearu, ketiga Salim Husain, dan yang keempat Al-Fajri Lakoro. Dasar-dasar perencanaan dan pengembangan wilayah. Secara umum, setiap perencanaan apapun objeknya selalu diawali dengan adanya ide gagasan untuk membangun. Selanjutnya ide ini dituangkan ke dalam konsep pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan, dijabarkan ke dalam program pembangunan. Setelah program pembangunan dibuat, barulah dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan dilakukan monitoring dan pengawasan pembangunan untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan sudah sesuai dengan program yang ada atau tidak. Sesudah pembangunan selesai dilakukan yang namanya evaluasi. Apakah hasil pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang kita harapkan itu dapat tercapai, terhambat, atau gagal. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan prinsip dasar perencanaan pembangunan dan prinsip dasar perencanaan pembangunan adalah tahap kegiatan pembuatan rencana pembangunan diawali dengan adanya ide atau gagasan sebagai alasan diperlakukan pembangunan. Ide dasar pembangunan dituangkan ke dalam konsep pembangunan. Selanjutnya konsep ini dijabarkan dalam bentuk program ataupun desain rencana pembangunan. Nah, setelah pembangunan selesai, kita akan mengevaluasi apakah pembangunan tersebut apakah pembangunan tersebut berhasil atau gagal. Dalam proses evaluasi yang dievaluasi itu termasuk dampak pembangunan yang ada. Berarti dievaluasi apa dampak-dampak dari pembangunan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan analisis pola pemempatan ruang. Analisis pola pemempatan ruang itu adalah lahan, wilayah, region, kawasan, teritorial, lokasi, daerah, dan tempat. Kesemuanya menunjukkan ruang yang terkait dengan fungsi ruang. Nah, ruang yang berkaitan dengan fungsi tempat terpusatnya penduduk itu biasanya di kota, desa, daerah. Di kota, desa, dan daerah. Nah, ruang yang berkaitan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan atau administrasi itu biasa disebut negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau dusun, kampung, RW, RK, sampai di RT. Nah, untuk ruang yang berkaitan dengan pusat kegiatan usaha itu biasa disebut dengan kawasan, seperti kawasan industri, perdagangan, perumahan, wisata, dan sebagainya. Sedangkan ruang yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan, berfungsi sebagai ruang kekuasaan, bisa diistilahkan sebagai teritorial atau zona. Nah, ruang yang berhubungan dengan geografi itu bisa diistilahkan benua, pulau, lautan, danau, dan sungai. Nah, secara umum ruang diartikan adalah tempat yang dibatasi oleh daratan atau air serta udara sebagai wadah di mana manusia dan seluruh makhluk hidup melakukan aktivitas kegiatan hidup dan kelangsungan hidupnya. Nah, yang kedua itu pembangunan aspek sosial. Pembangunan sumber daya manusia sebagai pelaku atau pelanjut sekaligus sebagai objek pembangunan. Berarti dia bukan hanya pelanjut namun sebagai objek untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Potensi sumber daya manusia yang ditinjau dapat dijadikan salah satu potensi ruang yang utama untuk menunjang pembangunan ekonomi dan pelayanan lainnya. Nah, yang ketiga ini proses pembangunan. Proses pembangunan itu diawali dari perencanaan, dapat dikatakan pendekatan aspek budaya tidak pernah dijadikan pendekatan. Walaupun ada departemen kebudayaan, dibenarkan ada pembangunan sektor kebudayaan, tetapi dalam kaitannya dengan sektor pariwisata. Seperti budaya gotong royong misalnya, bukannya dikembangkan bahkan semakin tergeser ke budaya egoistis demi kepentingan perorangan.
Ya, itu penjelasan saya sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari penjelasan dari saudara Fajran Bentearo. Nah, jadi konsep pembangunan wilayah, di mana pembangunan wilayah paradigma lama konsep pembangunan selalu didasarkan pada pendekatan atau top down, karena alasan bahwa kemampuan sumber daya manusia itu di bawah atau di daerah sangat terbatas karena tidak mampu membentuk konsep pembangunan wilayah. Jadi untuk konsep pembangunan wilayah secara nasional umum dilakukan melalui pendekatan sektoral. Namun, di era otonomi daerah atau OTODA, paradigma pembangunan sudah berubah, yakni dengan konsep perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up. Karena di depan para planner di wilayah ditantang untuk menyusun perencanaan pembangunan sendiri-sendiri dan dilaksanakan sendiri. Karena di era OTODA ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun di mana ketergantungan pusat dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan. Materi selanjutnya adalah tata ruang wilayah. Tidak lain adalah pemetaan ruang wilayah atau pembagian ruang wilayah menjadi beberapa bagian wilayah yang didasarkan pada 1. Potensi sumber daya manusia atau SM. 2. Potensi sumber daya alam atau SA. 3. Peruntukan lahan. 4. Fungsi peruntukan bagian wilayah. 5. Kecenderungan tingkat pertumbuhan dan perkembangan bagian wilayah di sektor tertentu yang diandalkan. 6. Tingkat aksesibilitas bagian wilayah. Sekian dan terima kasih.